Menyeramkan ramalan Denny Darko terkait tahun 2024. Hal-hal yang menyeramkan itu akan terjadi tidak hanya di kalangan artis, di mana akan terjadi artis yang meninggal secara mendadak, hingga artis yang meninggal akibat kecelakaan. Bahkan akan banyak artis yang terjerat kasus narkoba, baik yang baru maupun yang sudah terjerat kembali jatuh lagi, mirip seperti yang dialami Amar Zoni saat ini. Bagi yang akan melakukan perjalanan udara di tahun 2024 harus waspada, karena Denny Darko meneropong akan terjadi kecelakaan transportasi udara yang sangat mengerikan. Sementara itu, bencana alam seperti gempa akan terjadi secara mengerikan dan akan menimbulkan gangguan di bidang transportasi hingga menimbulkan keributan yang masif. Lantas benarkah hal itu konon akan menimbulkan jatuhnya korban jiwa? Ramalan ini tentu tidak bermaksud untuk menakut-nakuti pemirsa, namun agar pemirsa selalu waspada dan selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa sehingga bisa terhindar dari semuanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, ramalan Denny Darko terkait peristiwa-peristiwa duka di panggung entertainment yang konon bakal terjadi di tahun 2024. Ahli tarot ini mengungkap bahwa akan ada berita duka dari dunia keartisan pada tahun 2024. Artis yang akan meninggal di tahun depan menurut penerawangan Denny terlihat sebagai artis senior yang namanya mulai dilupakan oleh publik di panggung hiburan. Peristiwa duka itu terjadi akan mirip dengan kasus mendiang aktris Kiki Fatmala. Namun kejadian itu akan tidak menimpa artis yang tahun 2023 diramalkan akan meninggal dunia, namun tidak jadi meninggal, bahkan masih umur panjang, melainkan artis yang lain. Bahkan ada artis yang terenggut kecelakaan lalu lintas yang konon hingga membuat nyawa artis tersebut melayang. So, untuk para selebriti harus waspada dan banyak berdoa ya memasuki tahun 2024 nanti. Apapun yang akan terjadi, ini akan terjadi dengan lebih viral lagi di 2024. Jadi beritanya itu sebenarnya masih sama. Video yang tersebar, perceraian artis, perselingkuhan artis dan sebagainya. Tapi ini akan lebih masif lagi karena akan muncul sebuah sosial media. Kalau kemarin TikTok Shop, nanti akan ada sebuah hybrid sosial media yang akan membuat semua ini menjadi lebih viral lagi. Nah, kalian nantikan ini akan ada mungkin di menuju ke pertengahan 2024. Knight of Cups. Kalau saya kira dari kartu ini adalah artis yang sebenarnya ini sudah lama menderita sakitnya, tapi terus kemudian dia akan meninggal dunia. Jadi kalau menurut saya ini artis yang selama ini mungkin sudah dilupakan. Terus kemudian dia itu beritanya tiba-tiba meninggal dunia. Mungkin hampir mirip dengan almarhumah Kiki Fatmala kemarin itu. Yang akan muncul seperti itu. Ini benar-benar kita selalu bilang ini mukjizat. Ya, itu akan ada. Tapi bukan sesuatu yang akan terus. Jadi akan ada, ini saya lihat bisa saja ada kecelakaan ya. Tapi ini tuh orang akan mengira akan jadi kayak Vanessa Angel, padahal enggak. Jadi kalau menurut saya sih lebih ke satu berita yang ya sambil lalu, nggak akan terlalu dibicarakan, dan ini akan jadi satu hal ya orang akan menganggap ya udah wajar aja, begitu saja. Terkait popularitas di dunia keartisan, artis-artis lama menurut peneropongan Denny Darko masih akan mendominasi panggung keartisan seperti Lesti Kejora, Raffi Ahmad, dan sebagainya. Demikian juga para selebriti lama di sosial media masih tetap akan memegang tampuk popularitas mereka. Sementara pendatang baru di panggung keartisan
tetap akan namun tidak begitu banyak dan tidak begitu menonjol atau tidak mampu menyaingi popularitas artis-artis lama. Three of coin, talent baru akan muncul tapi nggak terlalu banyak. Talent-talent masih akan dihuni oleh talent-talent yang lama. Terutama kita bagi menjadi talent televisi dan juga talent sosial media. Dan orang-orang lama ini masih akan tetap merajai. Mungkin akan muncul nama-nama baru seperti kemarin ada Bonge dan sebagainya. Tapi itu akan segera hilang lebih cepat lagi bahkan dibandingkan kemarin. Dimas Ahmad dan sebagainya. Tapi tetap nama-nama seperti Raffi Ahmad, nama-nama seperti Lesti, nama-nama seperti Denny Darko. Maksudnya artis-artis yang lama ini akan tetap ada di tempatnya, belum akan tergantikan. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya aku juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut gitu, mungkin barangkali memerankan di suatu film apa gitu. Amin. Ada keinginan? Ada, pengen banget, mohon doain. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan. Ya, yang drama kali ya, seru. Nggak usah peduliin yang jelek-jelek lah. Buat apa kita lihat atau mendengarkan hal yang bikin kita sakit hati. Yang positif aja, kalau masukan yang baik kita terima. Artinya banyak yang sayang. Sebuah perjalanan yang pernah terjadi, itu kan kita selalu belajar. Selalu menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita lebih dewasa, lebih aware lagi terhadap sekitar. Peneropongan Denny Darko dari panggung keartisan konon akan ada kabar bahagia. Di antaranya akan ada artis yang melakukan pernikahan namun terkesan dilakukan secara diam-diam atau ditutup-tutupi. Selain itu, akan terjadi juga perceraian di kalangan selebriti yang pada tahun 2023 publik mengira pasangan artis tersebut akan bercerai, namun tidak terjadi. Di tahun 2024, menurut Denny Darko, apa yang publik bicarakan atau mengira soal akan terjadinya perceraian pada pasangan artis tersebut benar-benar akan menjadi kenyataan. Wow, banyak. Dan kalau menurut saya sih akan dikejutkan juga dengan ada seorang pembaca firasat yang mengatakan ada pernikahan yang itu saya juga sangat mungkin itu akan terjadi. Tapi kalau sekarang kita nggak tahu ya, nanti kita akan lihat. Tapi hal-hal yang semacam itu, sesuatu yang belum pernah terjadi di masa lalu, itu sangat mungkin untuk terjadi di masa 2024 ini nanti. Jadi kalau seandainya perceraian, ya perceraian ini akan ada, pernikahan juga akan ada. Tetapi ya itu tadi, satu perceraian yang selama ini dinantikan, saya katakan di 2023 kemarin akan terjadi, ini ternyata bisa ditanggulangi dan nggak jadi terjadi. Oke? Nah kemarin kan sempat hampir terjadi itu. Nah ternyata nanti di 2024 ini bisa saja itu orang akan membicarakan dan terus kemudian ya orang akan tahu bahwa oh ya makanya ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya. Ya, saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Tahun 2024 menurut peneropongan Denny Darko juga masih akan diwarnai maraknya para artis yang terjaring polisi karena terlibat kasus barang haram narkoba. Bahkan menurut Denny Darko, ada sosok orang yang mengetahui rahasia atau aib para artis terkait penggunaan narkoba, di mana orang tersebut akan diam-diam melaporkan artis-artis tersebut ke polisi dan menggunakan narkoba. Bahkan, menurut peneropongan Denny Darko, kasus serupa yang terjadi pada artis Amar Zoni yang kembali tertangkap juga akan dialami banyak artis di tahun bersio naga kayu tersebut. Dan saya katakan itu tadi, ada satu pihak yang memang sengaja untuk
membongkar itu. Seharusnya ini tuh kayak mungkin nggak ketahuan karena saking bersihnya. Tapi karena ini dibongkar, itu terus kemudian muncul dan terus kemudian akhirnya menjadi berita yang viral. Dan ini sesuatu yang kalau menurut saya dijadikan sebuah komoditi yang memang ingin diperjualbelikan. Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa. Sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Heboh peneropongan Denny Darko terkait tahun 2024 yang konon akan banyak berita duka di dunia entertainment. Lantas, benarkah peneropongan Denny Darko terkait kecelakaan transportasi di tahun 2024 akan terjadi secara lebih menyeramkan lagi? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Geger, ramalan Denny Darko yang meneropong akan ada banyak berita duka di dunia entertainment pada tahun 2024. Tak kalah menyeramkan lagi adalah ramalan Denny Darko terkait kecelakaan transportasi yang bakal lebih menyedihkan di tahun 2024 ketimbang tahun 2023. Bila di tahun 2023 kecelakaan transportasi terbilang minim, maka tahun 2024 konon hal itu tidak bisa dihindarkan dan malah akan terjadi potensi kecelakaan yang lebih besar. Konon dalam peneropongan Denny Darko akan terjadi kecelakaan pesawat dalam skala yang lebih besar. Hal itu menurut ramalan Denny Darko dipicu oleh lebih masifnya perjalanan udara pada tahun 2024. Saya melihat hal ini yang kemarin itu dicoba untuk dihindari di 2023, 2024 ini sayangnya kemarin kan 2023 saya katakan akan terjadi tapi bisa dihindari kan. Nah, saya takutkan di 2024 ini sesuatu yang pernah terjadi di 2020 atau 2021 ini bisa saja terjadi lagi. Dan saya sih sangat-sangat ini kalau saya kira akan terjadi itu karena masifnya perjalanan udara yang akan ada. Dan harapannya ini semua menjadi ramalan yang keliru dan salah. Dan harapannya tetap sama seperti tahun ini yang saya sarankan kalau mau terbang mendingan ambil jam yang di awal banget atau kalau nggak malam banget. Nah ini sesuatu yang juga saya sarankan karena jikalaupun terjadi kecelakaan ini terjadinya antara jam 8-9 pagi sampai sebelum jam 6 sore. Dan itu akan sangat mungkin bisa terjadi. Selain itu, potensi terjadinya wabah penyakit di tahun 2024 menurut peneropongan Denny Darko tidak akan terjadi lagi. Meskipun sebuah rilis jurnal berita terkait wabah akan mengejutkan Indonesia, namun apa yang diprediksi media tersebut menurut peneropongan Denny Darko tidak akan terjadi, baik wabah penyakit seperti sebelumnya ataupun dalam jenis yang berbeda. Kalau The Hermit, kalau saya boleh katakan nggak akan ada yang kayak begitu lagi. Akan ada sebuah rilis jurnal mengatakan akan ada pandemi-pandemi wabah-wabah berikut, tapi ini sepertinya tidak akan terjadi. Dan ini semua karena ya memang global conspiration ini, global power ini tidak menginginkan itu terjadi lagi. Karena jika ini terjadi kerugiannya akan sangat besar, sehingga kalaupun ada kemungkinan ini terjadi akan segera dipanggil. Menyeramkan peneropongan Denny Darko terkait potensi kecelakaan transportasi dan wabah penyakit di tahun 2024. Lantas benarkah bencana alam masih akan terjadi dan lebih menyeramkan di tahun 2024? Pemirsa Intens yang tercinta, kalian jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Teng 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 teng. Intens sukses. Heboh
Ramalan Denny Darko terkait fenomena kecelakaan transportasi dan potensi wabah pada tahun 2024 di Indonesia. Yang lebih menyeramkan lagi adalah ramalan Denny Darko terkait kemungkinan akan terjadinya bencana alam di tahun 2024 yang terbilang mengerikan karena bencana tersebut konon akan mengganggu sistem transportasi di Indonesia sehingga akan menimbulkan suatu keributan yang masif di tengah masyarakat. Tetapi untungnya korban jiwa bisa diminimalisir dalam bencana tersebut karena pemerintah sudah cukup bagus dalam melakukan penanggulangan bencana, ditambah lagi kesadaran masyarakat untuk saling mengabarkan kepada sesama sehingga menghindari jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak. Hidrometeorologi pasti terjadi, apalagi di Indonesia yang negaranya ini tropis, dan itu juga akan terjadi, tapi memang ini akan jadi satu catatan lebih karena sesuatu ini nanti akan mengganggu sistem transportasi sehingga menimbulkan sebuah keributan yang masif. Oh iya ada, tapi ya itu tadi bukan sesuatu yang menelan korban jiwa sampai sekian ribu orang dan sebagainya. Saya kira penanggulangan pemerintah ini juga sudah cukup bagus dan saya pikir kesadaran masyarakat untuk kalau terjadi bencana langsung saling mengabarkan ini sangat membantu menghindari korban jiwa. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.